Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bahkan memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita akan mempelajari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi tentang dalil-dalil dan faidah-faidah yang diambil dari dalil-dalil tersebut seputar tauhid. Jadi kitab ini tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat atau perkataan para salafus soleh, ya, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka kitab ini juga dianggap oleh para ulama di masa seterusnya atau setelah penulis, yaitu penulis meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Sekarang berapa? 1442. Berapa tahun yang lalu? Berarti sekitar 236 tahun yang lalu. 236 meninggal penulisnya, ya, jadi 2 abad yang lalu. Selama 2 abad itu ulama banyak sekali, ya. Setiap tahun aja selalu ada ulama baru muncul gitu. Artinya banyak ulama, lulusan kuliah syariah atau akidah, ya, usuluddin, itu tiap tahun berapa saja muncul, tapi ya, tidak semua jadi ulama memang, cuma banyak, ya. Dan mereka sepakat tidak ada kitab tauhid yang lebih bagus daripada kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini kitab tauhid yang paling bagus, ya, dari segi lengkapnya dan juga validitas dalilnya. Ulama sebelumnya banyak juga yang menulis kitab tauhid, tapi tetap tidak sebagus apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ini. Maka langsung saja kita masuk kepada kitab tauhid. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kemudian biasanya kalau kita baca buku, kitab apapun, biasanya paling depan ada apa? Muqaddimah, ya, kata pengantar, kapur sirih, pembukaan dan sebagainya. Dan di sini kita lihat keunikan, beliau hanya bilang Kitabut Tauhid, langsung dibawakan dalil-dalil. Ini juga diantara keistimewaan kitab ini. Kenapa? Karena diantara sebabnya ini mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi ini diantara adab, ya. Enggak wajib memang, tapi ini adab. Bagaimana beliau tidak ingin mendahului firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka langsung beliau masuk ke dalam inti dari kitab yang berisi dalil-dalil seputar tauhid. Kitabut Tauhid. Kitab itu apa? Kitab itu adalah diambil dari kata takattaba asy-syai', ya, berkumpulnya sesuatu. Jadi kitab itu artinya kumpulan. Kemudian populer di kita kumpulan kertas tersusun jadi satu, atau bisa juga kumpulan kata-kata yang berisi ilmu dan seterusnya. Jadi itu makna kitab. Kitab adalah kumpulan. Kemudian
biasanya kitab terdiri dari bab, kemudian pasal, kemudian masalah dan lain sebagainya. At-tauhid, tauhid itu artinya secara bahasa bentuk masdar, kata dasar dari wahhada yuwahhidu. Wahhada artinya dia telah mengesahkan, yuwahhidu dia sedang mengesahkan. Tauhid, nah itu kata dasarnya. Jadi tauhid artinya mengesahkan. Ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi sesuatu dijadikan menjadi satu, itu namanya tauhid, menyatukan, mengesahkan. Itu secara bahasa. Secara istilah, tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Kemudian mengesahkan apa-apa yang merupakan kekhususan bagi Allah, hanya untuk Allah. Apa saja yang merupakan kekhususan bagi Allah? Banyak sekali. Perkara yang khusus milik Allah, hak Allah semata atau yang dimiliki Allah semata, itu banyak sekali. Tidak dimiliki yang lain, tidak untuk yang lain. Namun secara garis besar ulama mengklasifikasikan hanya menjadi 3. Perkara yang khusus milik Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rububiyah, kemudian yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Inilah perkara yang merupakan khusus bagi Allah, harus kita esahkan hanya untuk Allah. Berarti tauhid ada 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah dia adalah ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh perbuatan Allah adalah al-khalqu, menciptakan. Allah menciptakan makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Dan semua selain Allah diciptakan oleh Allah. Bumi, langit, seisinya, semuanya yang kita tidak lihat banyak, itu semuanya adalah makhluk dan penciptanya hanya Allah. Ketika kita meyakini bahwa pencipta alam semesta ini semuanya hanya Allah, berarti kita telah mentauhidkan Allah dalam penciptaan. Itu baru salah satu contoh perbuatan Allah dalam penciptaan. Kemudian yang kedua dari perbuatan Allah, perbuatan Allah pertama apa tadi? Menciptakan. Yang kedua adalah memiliki atau menguasai. Jadi kita wajib meyakini tidak ada yang memiliki atau menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah bagi-bagi kekuasaan. Sebagaimana Allah tidak dibantu siapapun dalam menciptakan alam, maka tidak ada siapapun yang punya hak terhadap wilayah tertentu dari alam ini. Maka kita wajib mengesahkan Allah dalam apa? Dalam kepemilikan atau kekuasaan. Kalau kita mengira bahwa ada sebagian tempat dikuasai oleh seseorang atau sesosok makhluk selain Allah, maka kita belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Nah, ini sering kaum musyrikin masih banyak yang kesyirikannya hanya sekedar di hati. Ketika dia meyakini tempat ini ada yang bau rekso,
ada yang menguasai. Jadi kalau lewat situ harus minta izin, kalau enggak nanti celaka. Ini namanya syirik rububiyah. Ya, contoh itu. Kemudian perbuatan Allah yang lain, yang ketiga, ar-razik, memberi rizki. Tidak ada siapapun di alam ini yang mendapatkan rizki dari selain Allah. Tidak ada. Semua yang memberi rizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengira ada pemberi rizki selain Allah, dia telah melakukan syirik dalam rububiyah. Jadi syirik rububiyah itu di hati saja, atau mungkin kadang diucapkan, bukan perbuatan. Ya. Orang nggak ngapa-ngapain, diam aja, tapi syirik sudah, dan kafir hukumnya. Ya. Setiap syirik itu hukumnya kafir, syirik akbar. Kemudian yang keempat, muhyi wa mumit, tapi kebanyakan ya disingkat menjadi satu saja. Tadbir, pengaturan. Jadi yang mengatur alam semesta ini, semua kejadian yang mengatur hanya Allah sendiri, nggak ada yang lain. Jadi sekarang hujan terus gitu, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang ngatur hujan turun di sini. Di sebagian tempat banjir, sebagian tempat kekeringan, sebagian tempat longsor dan sebagainya, tidak lepas dari aturan Allah. Sampai aturan Allah pada setiap makhluk. Tidak ada nyamuk gigit kita kecuali Allah yang ngatur. Virus menimpa orang, Allah yang ngatur. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah. Tidak ada kejadian di alam ini yang di luar kehendak Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena kekuasaan Allah mutlak. Kekuasaan Allah mutlak. Jadi artinya apa? Mutlak itu tanpa batas. Seandainya ada sebagian makhluk yang melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah, berarti dia memiliki kekuasaan di luar kekuasaan Allah, dan berarti kekuasaan Allah tidak sempurna, tidak mutlak. Maka tidak layak menjadi Rabb kalau kekuasaannya tidak sempurna, tidak layak menjadi Tuhan. Tuhan kita yakini, Rabb kita yakini, kekuasaannya mutlak. Semua perbuatannya mutlak. Mutlak itu tanpa batas, sempurna, ya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya ifradullahi bi af'alil ibadi. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Kalau rububiyah apa tadi? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Artinya apa? Seluruh perbuatan kita hanya ditujukan kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah nama lain dari ubudiyah, ibadah. Jadi kita mengesahkan ibadah kita semuanya untuk Allah saja. Kenapa? Karena kita yakin yang mengatur alam semesta ini cuma Allah, sehingga tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Dan ibadah itu apa? Nanti dijelaskan. Jadi tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi, kelaziman, keharusan dari tauhid rububiyah. Jadi kalau orang sudah meyakini tidak ada Rabb kecuali Allah, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur alam kecuali Allah, maka itu artinya dia wajib untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Mungkin ada orang yang tauhid rububiyahnya betul, dia sudah meyakini semua itu hanya Allah, tapi kemudian ternyata ibadahnya kepada selain Allah. Nah, ini yang paling banyak terjadi dari kesyirikan. Syirik dalam rububiyah di masa jahiliyah jarang, di masa sekarang yang banyak. Makanya kesyirikan hari ini jauh lebih bejat daripada kesyirikan di masa jahiliyah, di mana Nabi berdakwah.
Kesyirikan di masa jahiliyah hanya seputar uluhiyah. Tapi sekarang uluhiyah dan rububiyah dua-duanya. Seperti keyakinan tadi, tempat ini dikuasai oleh tokoh tertentu, tokoh fiktif. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Kalau orang sudah selamat dalam tauhid rububiyah, kemudian selamat juga dalam tauhid uluhiyah, belum tentu dia selamat dalam tauhid uluhiyah. Dan ini banyak sekali orang-orang yang keliru dalam tauhid asma dan sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Secara garis besarnya, tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu saja aslinya, tapi kemudian diperjelas lagi. Maksudnya adalah kita menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa tahrif, tanpa taktil dan takyif, kemudian tanpa tasbih dan takyif. Jadi tauhid asma wa sifat ini panjang. Jadi seorang dikatakan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat ketika dia bebas dari berbagai penyimpangan. Penyimpangan dalam asma wa sifat itu garis besarnya ada dua, taktil dan tasbih. Taktil itu bercabang lagi, terbagi dua menjadi taktil itu sendiri dan tahrif. Kemudian tasbih terbagi dua lagi, tamtsil dan takyif. Nah, itulah penyimpangan dalam masalah asma dan sifat. Maka insya Allah akan kita pahami itu pada pembahasannya secara tersendiri ya. Sekarang kita masuk kepada dalil. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkanku. Jadi beribadah padaku ditafsirkan oleh Ibn Abbas dengan kecuali mentauhidkanku. Jadi ibadah artinya tauhid. Padahal ibadah dengan tauhid berbeda kan? Kita sudah pahami tadi makna tauhid. Sekarang mana ibadah, Pak? Ibadah, ulama juga memiliki definisi yang berbeda-beda. Di antara definisi ibadah yang bagus adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jadi sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun batin. Itulah makna ibadah. Jadi semua ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah disebut dengan tauhid. Tauhid apa tadi? Tauhid ibadah, nama lainnya apa? Tauhid uluhiyah. Jadi Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, atau disebut uluhiyah. Uluhiyah, ubudiyah, ibadah sama. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semuanya, kalau kita merasa manusia, maka apa? Hanya untuk beribadah. Kapan kita hidup, satu detik
tanpa merasa beribadah, berarti kita melenceng dari tujuan diciptakan. Orang maksiat melenceng, orang melakukan bid'ah melenceng, orang melakukan syirik itu yang paling parah, ya, kafir, keluar dari Islam, karena dia jelas-jelas tidak beribadah kepada Allah semata. Nah, mengingat tadi definisi ibadah yang begitu luas, ya, segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah, ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin, ini luas, banyak sekali. Intinya segala sesuatu yang dicintai Allah itulah ibadah. Nah, yang dicintai Allah itu apa? Banyak sekali, kita nggak bisa ngitung, terlalu banyak. Maka semua yang dicintai Allah itu adalah ibadah. Terus kita tahu dari mana kalau ini dicintai Allah, ini nggak dicintai? Dari mana? Taunya dari mana? Dari bersemedi kemudian turun wangsit. Dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah turunkan Quran kepada Nabi dan Nabi menjelaskan Quran itu dan akhirnya sampai kepada kita. Dari situ kita tahu inilah yang dicintai Allah, inilah yang diridhai Allah. Dari situ kita bisa beribadah. Maka ibadah itu bukan pakai perasaan, rasanya ini bagus. Kalau Allah nggak mensyariatkan, bukan ibadah. Rasanya ini atau menurut akal saya ini baik. Kalau Allah nggak syariatkan, itu bukan ibadah. Sebaik apapun menurut akalmu, ya. Toh akalmu terbatas, ya. Kamu tuh bodoh dibanding Allah, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Allah yang maha berilmu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kamu daripada kamu sendiri. Kebanyakan orang yang membangkang, gak mau ibadah, suka bermaksiat, itu kan mau cari seneng, cari enak, cari bahagia, tapi tidak pakai cara Allah, maka mereka mustahil bisa bahagia. Tidak ada bahagia diraih dengan kemaksiatan, kedurhakaan, ya, kebid'ahan dan kesyirikan. Tidak ada. Jadi ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling mendasar, ya. Kenapa? Karena dia merupakan pondasi hidup. Siapa yang tauhidnya bagus, maka semuanya akan bagus. Tauhid ini merupakan amalan hati yang paling penting. Di mana amalan hati ini merupakan pondasi dari seluruh amalan zahir. Dalam hadis Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh badan. Dan ini baik ada dua makna, bisa baik dari segi kesehatan, bisa baik dari segi perbuatan. Jadi kalau hati kalau bahasa Arabnya kolbu, ya, bahasa Indonesianya sering diartikan hati, padahal yang lebih tepat jantung, ya, bukan hati. Kolbu itu jantung, hati itu di sini fuad, jantung sebenarnya. Jadi pengendali hidup itu jantung. Makanya kalau jantung sehat, badan semuanya bisa sehat. Kalau jantung itu baik, maka amalan juga menjadi baik. Nah, bagaimana biar jantung kita itu baik? Udahlah pakai kata hati juga nggak apa-apa. Hati tapi pikiran kita jantung gitu. Jadi kalau hati kita baik, pasti akan menjadi sebab seluruh perbuatan, ucapan kita menjadi baik, akhlak kita menjadi baik. Nah, bagaimana biar menjadi baik hati kita? Tidak ada cara kecuali menjadi ahli tauhid. Menjadi ahli tauhid. Orang itu akan betul-betul baik kalau dia ngerti tauhid dan betul-betul menjadi ahli tauhid, nggak cuma ngerti, menjadi ahli tauhid artinya mengamalkan tauhid, paham dengan sebenar-benar paham, bukan paham yang keliru, bukan salah paham, bukan gagal paham, tapi paham yang betul, kemudian dia aplikasikan dalam kehidupan. Maka orang yang menjadi ahli tauhid itulah orang yang paling bahagia. Pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, ya, tentang 8 kalau nggak salah saya sebutkan keutamaan tauhid. Ada nggak?